Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini kita telah memasuki tanggal 27 Desember. Hal lain yang bisa kita lakukan di akhir tahun ini adalah mengintrospeksi diri kita. Apakah di tahun 2022 ini kita telah menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan? Apakah cara hidup kita sebagai anak Tuhan sudah sesuai dengan kehendaknya? Ada sebuah kisah sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang menikmati sarapan mereka, suami istri ini melihat keluar jendela kaca. Tetangga rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri lalu memberikan komentar, "Lihat suamiku, ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian yang benar. Baju-bajunya dicuci kurang bersih." Suaminya menoleh, tetapi ia diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya si ibu tetangga mencuci pakaiannya. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus ya, sebab cuciannya masih kotor. Wah, aku kasihan melihat suaminya. Apakah suaminya tidak risih ya memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Kasihan anak-anaknya ya, harus pergi ke sekolah dengan pakaian yang masih kotor seperti itu, dan lain sebagainya. Sang suami hanya diam sambil melihat. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu dia berkomentar juga, "Suamiku, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian yang benar, atau dia sudah menemukan sabun cuci yang terbaik sehingga pakaian yang dicucinya sekarang terlihat bersih dan cemerlang." Sang suami tersenyum sambil berkata, "Istriku, tadi pagi aku bangun pagi-pagi sekali dan menyempatkan membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si ibu tetangga atau sabun si ibu tetangga yang kurang bersih, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih," kata suaminya. Saudara, kisah ini mengajar kepada kita tentang kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dalam terjemahan Today's English Version, artinya kira-kira begini: hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Hati adalah pusat intelek, pusat perasaan, dan pusat kehendak manusia. Dan orang menyebut hati sebagai jendela jiwa manusia. Jangan biarkan jendela hati kita terus-menerus dalam keadaan yang kotor, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Kita tidak bisa melihat
kebaikan orang lain yang Tuhan kirim untuk menolong kita, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Ini yang menjadi alasan kenapa ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak damai, melihat seolah-olah jawaban Tuhan salah, tidak sesuai dengan kehendak dirinya, melihat orang lain selalu buruk di matanya. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dan bisa melihat setiap kebaikan Tuhan, setiap kebaikan orang lain, setiap rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita, yaitu dengan menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan pedoman dalam hidup kita. Kita harus berada di komunitas yang positif agar cara berpikir kita juga positif. Ingat, diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika kita selalu berpikir positif, maka kita juga akan melihat hal-hal yang positif sedang terjadi dalam hidup kita. Pikiran yang positif memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu, menambah rasa syukur kita, sukacita dan semangat kita, dan kita akan dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan melihat kebaikan orang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ingin Tuhan Sang sumber damai sejahtera itu selalu menyertai hidup kita sepanjang tahun ke depan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selalu berpikir positif, baik tentang Tuhan, tentang orang lain, dan tentang apapun. Bapa, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau sepanjang tahun ini kami masih belum bisa menjadi pribadi seperti yang Engkau rindukan, karena kami masih melihat Tuhan, melihat orang lain, melihat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dengan jendela hati yang masih kotor, yang masih dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, sehingga kami tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kami tidak bisa melihat kebaikan orang lain, kami tidak bisa melihat kebaikan di balik setiap rencana-rencana indah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan yang akan menolong kami untuk membersihkan jendela jiwa kami Tuhan dari pikiran-pikiran yang negatif, sehingga kami boleh senantiasa menemukan Engkau, Sang sumber damai sejahtera itu menyertai seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar di tahun yang akan datang hidup kami lebih positif, pikiran kami lebih positif, sehingga kami terus hidup di dalam damai sejahtera yang Engkau sudah sediakan buat kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buang segala pikiran yang negatif, milikilah pikiran yang positif. Dengan demikian, hidup kita akan kita jalani dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.